Allah yang melampaui segala akal dan pikiran manusia, itulah kiranya memelihara hati dan pikiran saudara di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Selamat hari Minggu untuk kita semua. Firman Tuhan kepada kita pada hari ini, pada minggu ke-7 setelah Trinitatis, tertulis dari kitab Yohanes 13 ayat 31 sampai dengan ayat 35. Demikian firman Tuhan, saya akan membaca untuk kita semua. Sesudah Yudas pergi, berkatalah Yesus, "Sekarang Anak Manusia dipermuliakan dan Allah dipermuliakan di dalam Dia. Jikalau Allah dipermuliakan di dalam Dia, Allah akan mempermuliakan Dia juga di dalam dirinya dan akan mempermuliakan Dia dengan segera. Hai anak-anakku, hanya seketika saja lagi Aku ada bersama kamu. Kamu akan mencari Aku, dan seperti yang telah Kukatakan kepada orang-orang Yahudi, ke tempat Aku pergi tidak mungkin kamu datang. Demikian pula Aku mengatakannya sekarang juga kepada kamu. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti Aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian, semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi." Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, kalau kamu tidak saling mengasihi, maka kamu bukanlah murid-muridku. Ya, kira-kira seperti itu yang mau disampaikan firman Tuhan kepada kita. Kalau kamu tidak hidup saling mengasihi, berarti kamu bukanlah murid-muridku. Wow, berat sekali. Ternyata rajin ke gereja, rajin memakai aksesori Kristen, ikut dalam persekutuan, ikut dalam pelayanan, memiliki jabatan dalam gereja, bukanlah sebuah jaminan seseorang itu telah menjadi murid Yesus. Yesus dengan tegas mengatakan, jikalau kamu hidup saling mengasihi, maka dunia akan tahu kamu adalah murid-murid. Berarti sebaliknya, kalau kita tidak hidup di dalam saling mengasihi, kita bukanlah murid Yesus. Walau sekali lagi kita rajin ke gereja, kita ikut persekutuan, punya jabatan dalam gereja, jikalau kita tidak memiliki kasih, kita bukanlah murid Yesus. Itu jelas sekali dalam ayat 35. Dengan demikian semua orang tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Perkataan Yesus ini Yesus ucapkan pada saat Yesus pada malam terakhir mengadakan kebersamaan dengan murid-muridnya, yaitu malam perjamuan kudus yang terakhir. Karena tidak lama lagi Yesus akan ditangkap, Yesus akan disalibkan, dan Yesus akan mati secara mengenaskan. Dan tidak lama setelah itu pasti murid-murid yang selama ini bersama dengan guru yang mereka kasihi itu akan hidup dalam kecemasan, hidup dalam kekhawatiran, karena guru yang mereka kasihi mati meninggalkan mereka. Pada malam hari itu Yesus bersama dengan murid-muridnya mengadakan perjamuan kudus, perjamuan makan roti tidak beragi, yang mengingat perjalanan bangsa Israel keluar dari Mesir ke tanah Kanaan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, anehnya setelah Yudas Iskariot menerima roti perjamuan kudus itu, dia dirasuki, dikuasai oleh iblis. Dia pergi meninggalkan Yesus bersama dengan para murid-murid yang lain. Dan satu orang pun murid Yesus tidak ada yang curiga mengapa Yudas pergi meninggalkan mereka pada malam hari itu. Dan setelah Yudas Iskariot pergi meninggalkan mereka, dalam ayat 31 Yesus berkata, "Sekarang Anak Manusia dipermuliakan dan Allah dipermuliakan di dalam Dia."
Ayat 31 ini sebuah pernyataan yang menarik untuk kita simak, tetapi sekaligus membingungkan. Bagaimana bisa Yesus berkata bahwa kematiannya itu sesuatu yang memuliakan Allah? Sebab dia mati secara tragis dan hina, tetapi Yesus menyebut kematiannya untuk mempermuliakan Dia, yaitu Allah. Mari kita lihat maksud perkataan ini. Maksud yang pertama, berabad-abad bangsa Israel selalu memperingati perayaan Paskah. Berabad-abad mereka selalu melakukan perayaan Paskah. Dan berabad-abad pula bangsa Israel hidup di dalam dosa, dikendalikan oleh dosa. Sampai mereka harus berulang-ulang mempersembahkan korban bakaran sebagai bentuk penghapusan dosa. Namun kali ini Yesus hadir memberi sebuah kehidupan yang berbeda. Yesus menempuh sebuah cara yang berbeda karena belum seorang pun pernah melakukan hal itu di tengah-tengah dunia ini. Yesus hadir memberikan dirinya, memberikan nyawanya untuk menebus dosa manusia. Maka tidak perlu lagi setiap orang atau bangsa Israel atau siapapun melakukan kurban penghapusan dosa. Karena Yesus mati sekali untuk selama-lamanya. Dan hanya Yesus yang pernah dan yang sudah melakukan itu kepada kita. Itu yang pertama. Yang kedua, dosa itu telah merusak hubungan manusia dengan Allah. Adam yang pertama membawa pintu maut dan kematian kepada manusia karena dosa itu. Namun Adam yang kedua, manusia yang baru, menghadirkan keselamatan, menghadirkan pengampunan, menghadirkan kasih di dalam Yesus Kristus. Yang ketiga, melalui kematian Yesus Kristus, Yesus membayar lunas dosa manusia. Kemuliaan Allah tampak saat Dia menundukkan, merendahkan hatinya menjadi seorang hamba. Dalam Filipi 2 jelas sekali dikatakan, lalu anak manusia itu mengambil rupa seorang hamba. Kemuliaan Allah tampak saat Tuhan yang Maha Agung itu mau dan rela merendahkan dirinya di kayu salib. Dan itulah bentuk cinta kasihnya, bentuk pengorbanannya yang begitu nyata, begitu besar bagi dunia ini. Saat penguasa dunia dan saat penguasa agama membenci, melawan, bersepakat melawan Tuhan, namun saat itu juga Tuhan berkata, Bapa, kasihanilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Yesus tidak ingin satu dari ciptaannya, yaitu manusia, mati dalam kutuk dosa. Yesus tidak ingin manusia itu mati dalam kesia-siaan. Itu sebabnya Yesus menempuh jalan kehinaan agar manusia itu selamat. Memang para murid sering sekali gagal paham, gagal memahami maksud perkataan Yesus. Salah satu ayat 33. Hai anak-anakku, hanya seketika saja lagi aku ada bersama kamu. Kamu akan mencari aku, dan seperti yang telah kukatakan kepada orang-orang Yahudi, ke tempat aku pergi tidak mungkin kamu datang. Demikian pula aku mengatakannya sekarang juga kepada kamu. Para murid tidak mengerti apa maksud perkataan Yesus ini. Para murid tidak sadar bahwa sebentar lagi Yesus akan mati, Yesus akan disalibkan. Itu sebabnya para murid tidak merasa gusar, tidak merasa khawatir walau Yesus mengucapkan perkataan itu. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, dikatakan dalam judul perikop nas kita hari ini, perintah baru. Kasih, mengasihi. Salah satu kata yang paling sering kita ucapkan dalam setiap kehidupan kita. Sering sekali ini menjadi topik pembicaraan, menjadi topik diskusi.
Siapapun pasti pernah bahkan sering sekali mengucapkan kasih dan mengasihi. Semua orang bisa membahas berkata kasih dan mengasihi. Tetapi satu-satunya teladan bagi kita dalam hidup saling mengasihi, yaitu Allah di dalam Yesus Kristus yang mengorbankan anaknya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus di kayu salib untuk menebus dosa manusia. Itu yang dikatakan dalam Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Dia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi satu-satunya teladan bagi kita untuk melakukan apapun, melakukan kasih, yaitu Yesus. Dengan berkorban, dengan memberi dirinya untuk menebus dosa manusia. Keseluruhan tindakan Yesus adalah merupakan tindakan kasih. Dari semua apapun yang dikerjakan dan yang lakukan Yesus, semua itu bermuara pada kasih. Walau dunia menolaknya, walau dunia membencinya, walau dunia menangkap dan membunuh sampai menyalibkannya, Yesus tidak membalasnya dengan kebencian ataupun dendam. Sebaliknya, Yesus berdoa kepada mereka yang membencinya, kepada mereka yang betul-betul tidak menginginkan kehadirannya. Yesus hanya membawa pengampunan. Yesus hanya mengajarkan kasih. Yesus hanya mengajarkan damai sejahtera, keselamatan, sukacita kepada orang yang mengikutinya, termasuk kepada kita hari ini. Yesus selalu mengajarkan agar kita hidup saling mengasihi. Kalau kita hidup dalam saling mengasihi, kita adalah murid Yesus. Berarti kalau kita hidup di dalam dendam, kemarahan, iri hati, dengki, kesombongan, beranikah kita mengatakan kita ini adalah murid Yesus? Kalau kita selalu hidup di dalam kepentingan pribadi, kalau hidup di dalam membenci, kemarahan, beranikah kita menyebut kita sebagai pengikut Kristus? Saudara yang terkasih, melalui nas ini ada dua hal yang boleh kita perhatikan. Yang pertama, kasih itu adalah tindakan. Seperti yang diperbuat Yesus kepada kita, Dia betul-betul real menunjukkan kasihnya, nyatanya. Kasih itu tidak slogan, kasih itu tidak sebatas kata-kata manis, kasih itu tidak sebatas janji-janji manis dan pola kata. Tetapi ada pembuktian yang benar-benar nyata, yaitu memberi diri sampai mati di kayu salib. Maka dalam kehidupan kita yang serba canggih, sekaligus masih di tengah pandemi corona seperti sekarang, bagaimanakah kita mewujudkan kasih itu terhadap diri kita, terhadap sesama dan lingkungan kita? Kita sama-sama menghadapi tantangan yang berat sekarang, menghadapi ujian yang berat sekarang. Tetapi bukan berarti kita tidak boleh mengasihi sesama kita. Jauhlah kiranya sikap sombong, jauhlah kiranya sikap yang hanya memikirkan diri sendiri dari kehidupan orang-orang yang menyebut dirinya Kristen sebagai pengikut Yesus. Bertindak kasihlah selalu, bertindak mengasihilah selalu. Sebab itulah bukti kita sebagai murid Yesus. Itu bukti kita sebagai murid Yesus. Karena jelas sekali di ayat terakhir dikatakan, dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Itu yang pertama. Yang kedua, tindakan kasih itu adalah kewajiban, bukanlah pilihan. Setiap orang Kristen wajib menunjukkan hidup saling mengasihi, seperti yang dikatakan Yesus dalam nas kita. Dan dalam Yohanes 15 ayat 12 dikatakan, aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku mengasihi. Jadi hidup mengasihi itu adalah sebuah perintah bagi kita, sebuah kewarisan, sebuah kewajiban yang harus kita lakukan. Bukan soal suka, bukan soal mau, tetapi mengasihi itu adalah perintah dari Yesus yang harus
kita lakukan. Jadi jelas bagi kita, mengasihi itu adalah perintah wajib yang harus kita lakukan karena kita menyebut diri kita sebagai orang Kristen. Mengasihi bukan karena dia memberi kepadaku, mengasihi bukan karena dia mengiming-imingkan janji kepadaku, mengasihi bukan karena dia telah memberikan kepadaku, tetapi mengasihi karena kita sudah menerima terlebih dahulu dari Allah kasih itu sendiri. Mengasihi itu harus berkorban. Mengasihi harusnya, mengasihi itu tidak ada untung dan rugi. Mengasihi itu justru memberi sebanyak-banyaknya. Maka saudara yang terkasih, marilah kita hidup saling mengasihi sebagai bukti bahwa kita benar-benar murid Yesus. Dan dunia akan mengenal kita kalau kita hidup saling mengasihi. Tuhan memberkati kita. Amin. Allah kami yang bertahta dalam kerajaan surga, Allah yang penuh kasih, dimuliakanlah Engkau. Kami mendengarkan firman yang memberi perintah kepada kami, memerintahkan kami untuk kami hidup saling mengasihi. Di dalam kami hidup saling mengasihi, dunia akan mengenal Engkau Tuhan dan Juru Selamat kami. Terima kasih, mampukan kami di dalam kerendahan hati kami untuk kami mau mengasihi sesama kami, walau di dalam perbedaan pilihan, perbedaan pendapat atau apapun. Biarlah kami hidup saling mengasihi seperti Engkau yang mengasihi kami. Demikian kami mengasihi sesama kami manusia. Kami berdoa bagi jemaat, Engkau memberi